Penilaian akhir semester ganjil tahun 2021 pelajaran IPS kelas 7. Kania, silakan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang terjadi apabila kedua pihak saling komunikasi. Secara geografis, Indonesia berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Peta adalah suatu gambaran di permukaan bumi yang datar dan dikecil dengan skala. Kondisi kependudukan Indonesia merupakan kategori sedang. Saya langsung saja membahas ke bab 2, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang dan antara kelompok manusia. Interaksi sosial terjadi apabila pihak saling komunikasi. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur tata cara kehidupan manusia. Ada berbagai macam lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga agama, lembaga pendidikan. Saya langsung saja akan membahas bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai. Kegiatan produksi adalah kegiatan menyalurkan. Tujuan orang melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya akhiri, wassalamualaikum. Alpia, jelaskan jawabanmu di pelajaran IPS penilaian akhir semester. Bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian petani. Indonesia memiliki terumbu karang yang terbesar di dunia. Secara geologis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia memiliki iklim tropis. Ciri iklim tropis bersuhu udara yang sangat tinggi.
Interaksi ruang berdampak merubah bagi Indonesia. Indonesia termasuk zona antara lempeng. Pada penilaian akhir semester pelajaran IPS kelas 7, silahkan Rolita jelaskan jawabannya. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian yang tinggal. Dan kedua yaitu interaksi antar ruang, yaitu berupa gerakan orang, benda atau informasi dari daerah asal ke daerah selanjutnya. Dan peta adalah gambar permukaan bumi yang dikecilkan dengan skala. Indonesia terletak antara 25 Celcius LT sampai 141 LT dan 60 Celcius LU sampai 11 Celcius LS. Karena Indonesia terletak pada bagian tropis. Dengan secara geografis Indonesia bersangkutan dengan dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di timur Indonesia dan benua Australia yang terletak di selatan Indonesia. Dan saya akan ke bab 2, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah yang berhubungan dengan orang per orang. Dan proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial yaitu dengan berhubung dengan antara ruang atau orang per orang. Saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan manusia banyak yang dibutuhkan, yaitu kebutuhan ekonomi seperti bahan yang harus dibelikan antara individu, yaitu kebutuhan ekonomi yang harus dicari dengan individu maupun. Dan saya akan ke kebutuhan. Aisyifa, jelaskan jawabanmu. Bab 1 tentang manusia, tempat dan lingkungan. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semua makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan makhluk lainnya tidak akan memiliki tempat untuk tinggal. Ruang adalah tempat di permukaan bumi.
baik keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk tempat tinggal. Keisha, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Masuk saja ke ruang. Ruang adalah tempat permukaan bumi, baik secara sempurna maupun sebagainya. Interaksi antar ruang dapat digerakkan orang, benda, informasi dari daerah asal ke daerah tujuan. Peta adalah menunjukkan permukaan bumi secara gambar Indonesia secara jelas. Indonesia memiliki flora fauna yang sangat tinggi. Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas dan tersebar tidak merata. Indonesia memiliki terumbu karang yang sangat luas di Indonesia. Mata pencarian di Indonesia rata-rata adalah petani. Indonesia beragam suku dan suku budaya. Wulan, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah interaksi untuk melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dua orang yang saling berbicara. Interaksi sosial dalam bentuk peta, yaitu 1. Simbol peta, 2. Skala peta, 3. Skala angka, 4. Skala geografis, 5. Skala angka, 6. Simbol titik, 7. Simbol koordinat, 8. Legenda,
Potensi sumber daya alam di hutan Indonesia. Luas tanah 99,6 hektar terdapat di luas hutan Indonesia, yaitu pohon-pohonnya: 1. Pohon akasia dari Jawa Tengah, dan pohon cendana dari Papua. Dan saya akan lanjut ke bab 2 tentang sosial. Sosial adalah dua orang yang saling berinteraksi. Naila, jelaskan jawabanmu. Bab 1. Manusia, tempat dan lingkungan. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. 3. Kemudahan transfer. 2. B. Letak dan luas Indonesia. 1. Kemudahan lokasi melalui peta. A. Judul peta. B. Skala peta. C. Orientasi peta. D. Simbol peta. E. Garis koordinat. F. Inset. G. Legenda. H. Sumber peta. 2. Potensi sumber daya alam dan 2. Letak peta dan Indonesia. 2. Sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. 1. Sumber daya alam Indonesia. 2. Sumber daya alam hutan. 3. 2. Sumber daya alam tambang. Potensi kemaritiman Indonesia. A. Perikanan. B. Hutan mangrove. C. Terumbu karang. D. Dinamika kependudukan Indonesia. A. Jumlah penduduk. B. Persebaran penduduk. 3. Komposisi penduduk. A. Komposisi penduduk berdasarkan usia. D. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. 5. Keragaman etnik dan budaya. A. Pakaian adat. B. Tarian daerah. C. Pakaian adat. B. Adat. Tarian daerah. C. Nabila, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan tentang pelajaran IPS bab 1, yaitu manusia, tempat dan lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ruang. Ruang adalah suatu permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian untuk tempat makhluk hidup tinggal. Peta adalah gambaran suatu
Peta dapat diperkecil dengan skala. Peta yaitu 95 BT sampai 121 BT dan 6 LU sampai 11 LS. Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu benua Indonesia dibagi menjadi dua yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki flora dan fauna. Saya langsung saja ke bab 2, yaitu tentang sosial, tentang kehidupan sosial. Sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan. Saya langsung saja ke bab 3, yaitu tentang ekonomi. Manusia dapat Aldo, jelaskan jawabanmu. Di bab 1 kita akan belajar tentang ruang, lingkungan, dan tempat. Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup di dunia. Dan juga mayoritas penduduk Indonesia banyak mata pencariannya yaitu petani. Indonesia juga memiliki flora dan faunanya yang sangat tinggi dan memiliki hutan mangrove yang tidak merata, tapi memiliki batu karang yang terbesar di dunia. Dan Indonesia juga memiliki suku bangsa di Indonesia, suku yang beragam dan juga budayanya yang beragam. Indonesia juga memiliki hutan tropis dan memiliki dua macam-macam tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Angin topan terjadi jika udara kurangnya tekanan dalam Raisa, jelaskan jawabanmu. Saya akan menjelaskan pelajaran IPS bab 1 sampai bab 3, dimulai dari bab 1. Bab 1 menjelaskan tentang pengertian interaksi antar ruang dan interaksi sosial. 1. Interaksi 1. Saling melengkapi. 2. Saling kemudahan transfer. 3. Interaksi antar ruang.
B. Potensi di Indonesia. 1. Perikanan. 2. Hutan mangrove. 3. Terumbu karang. C. Penduduk Indonesia. 1. Jumlah penduduk. 2. Kelompok penduduk. 3. Kerjasama penduduk. 4. Lanjut ke bab 2. Bab 2 menjelaskan tentang sosial. Farhel, jelasan jawabanmu. Saya akan menjelaskan bab 1 sampai bab 3. Bab 1 yaitu ruang, manusia dan lingkungan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi. Baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi peruangan dapat juga digunakan oleh sebagian orang. Saya akan loncat ke bab 2 yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia.